Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini saya bersilaturahim ke dalamnya Bapak Solihul Hadi sama Ibu Maslahah yang berada di Desa Pisang, Patian Rowo, Nganjuk. Di depan rumah beliau, di teras halaman rumahnya, terdapat banyak sekali bunga-bunga untuk menghiasi rumah beliau. Nah, mari kita bersama-sama masuk ke dalam rumah beliau. Oke. Oh ya, ini di sana sudah ada Ibu Maslahah, sama di sini ada siswa SMA Patian Rowo ya, sedang konsultasi dengan beliau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat milenial yang kami hormati. Pada hari ini saya berkunjung ke rumahnya Bapak Solihul Hadi dan Ibu Maslahah. Nah, saat ini di samping kanan saya itu saya sedang bersama dengan Ibu Maslahah. Beliau adalah seorang guru di salah satu SMA Kabupaten Nganjuk, sekaligus pemerhati masalah pendidikan. Nah, saya di sini sifatnya adalah ngobrol-ngobrol biasa, sederhana, ringan saja, yang akan membicarakan tentang AKM, asesmen kriteria minimum. Nah, boleh kenalan dulu, namanya siapa Bu? Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Maslahah. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Patian Rowo. Alhamdulillah, saya termasuk salah satu ketua dari organisasi profesi keguruan. Sehingga ketika kita ngomongkan pendidikan, memang saya paling senang untuk saat ini. Ya, gitu aja Mas Nuril. Oke, siap. Jadi yang pertama, karena langkah saya ke sini tadi adalah membicarakan AKM, bisa dijelaskan dulu tentang definisi AKM itu apa, Bu? AKM itu memang sesuatu yang baru ya, asesmen kompetensi minimal. Ini sebenarnya ada di dalam bingkai asesmen nasional. Nah, kenapa ini ada AKM? Nanti kita akan kupas karena AAN, asesmen nasional ini sebenarnya adalah pengganti dari ujian nasional itu sendiri. Kenapa demikian? Karena memang setelah diperhatikan, mutu pendidikan di negara kita ini memang jauh tergolong masih rendah. Kenapa? PISA salah satu salah satu yang selalu mensurvei pendidikan di internasional itu menunjukkan literasi kita, literasi orang Indonesia, pelajar Indonesia itu masih sangat rendah. Nah, oleh sebab itu Nadiem Makarim yang dulu memang punya banyak pengalaman di luar negeri dan melihat banyaknya perbedaan pendidikan di luar negeri, maka ingin merubah sistem yang akan dirubah dari sistem ujian nasional yang merupakan sistem penilaian terakhir dari sebuah pendidikan kepada siswa itu dirubah menjadi sebuah asesmen nasional. Nah, ini merupakan sistem yang dirubah adalah sistem. Oke, Ibu tadi mengatakan bahwa AKM itu juga terdapat literasi ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu, di dalam AKM itu sebenarnya unsur yang terlibat itu apa saja? AKM, begini ya Mas Bani ya. AKM, asesmen kompetensi minimum. Mengapa dikatakan minimum? Karena di dalam AKM itu yang diujikan atau yang ada di dalamnya itu adalah literasi dan numerasi. Mengapa literasi dan numerasi? Literasi adalah membaca. Kemampuan dasar siswa inilah yang diukur. Bukan dari pengetahuan secara ininya, bukan, tetapi kemampuan baca, kemampuan hitung, menganalisis sebuah permasalahan dari segi membaca dan menghitung angka inilah yang menjadi patokan dasar di dalam AKM. Jadi nanti ketika AKM itu terjadi, maka ada dua komponen penting di dalamnya. Yang pertama adalah literasi, yang kedua pasti ada numerasi. Nah itu Mas ya. Jadi AKM itu ada dua unsur itu, bukan mapelnya apa bukan, tetapi ada nggak di dalam apa yang dipermasalahkan di dalam AKM itu adalah informasi yang bersifat literasi maupun numerasi yang artinya semua mata pelajaran itu pasti berkaitan dengan numerasi sama literasi itu ya. Ketika mengalami asesmen pasti akan seperti itu, Nah, ini saya kasih contoh ya. Ketika kita membuat soal, kalau sudah masuk di AKM, soal AKM itu tentu berbeda dengan soal-soal yang biasa kita buat. Karena di dalam soal AKM pasti harus ada stimulus dulu. Entah stimulusnya itu pemberian informasi secara cerita atau literasi itu sendiri, atau bisa berupa gambar, atau bisa berupa grafik, yang informasi itu bisa ditangkap oleh siswa, kemudian disuruh untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Tentu ini loh stimulusnya, ini loh yang harusnya dikedepankan sehingga anak menjadi atau siswa menjadi peka
terhadap informasi yang aktual. Kalau boleh tahu fungsi dari stimulus sendiri itu apa, Bu? Fungsi dari stimulus ini adalah satu, ketika kita di dalam AKM, siswa itu harapannya adalah memiliki 3 level di dalam pendidikan. Misalnya level 1, dia harus bisa menangkap informasi, mengambil informasi. Jadi ketika ada stimulus yang diberikan, siswa ini benar-benar bisa memahami apa yang tersirat atau apa yang tersurat di dalam informasi itu. Kemudian yang kedua, level memahami dari stimulus yang diberikan, siswa itu mampu memahami apa yang dimau dari itu. Dan yang ketiga, bagaimana aplikasi, bagaimana menganalisis, bagaimana mengkritisi terhadap suatu persoalan yang diberikan. Karena bisa jadi stimulus itu adalah semacam problem solving yang harus diselesaikan. Nah, gitu. Jika AKM itu diberikan untuk anak pendidikan dasar dan pendidikan menengah, mungkin bisa diberikan deskripsi untuk pendidikan dasar itu seperti apa, untuk pendidikan menengah itu seperti apa, Bu? Sebentar, gini ya, untuk AKM sendiri, ketika kita ngomongkan AKM itu diberikan kepada siapa sih, gitu ya. Ini harus dibedakan dulu, tidak semua kemudian diberi AKM, tidak. AKM di dalamnya ini, sebentar, saya cerita dari asesmen nasional. Asesmen nasional, asesmen yang digunakan untuk menilai mutu pembelajaran, mutu pendidikan. Jadi bukan mutu perseorangan siswa, bukan asesmen nasional itu. Nah, di dalam asesmen nasional ada 3 komponen. Yang pertama AKM, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan. Nah, di dalam AKM ini, kenapa AKM ini adalah semacam assessment, semacam penilaian. Nah, penilaian yang itu tidak semua siswa terlibat di situ. Karena di dalam AKM itu sistem yang memilih siapa yang berhak menjadi peserta di dalam asesmen itu. Nah, jadi tidak semua, karena fungsi di dalam AKM ini adalah bukan untuk menilai seluruh siswa, tetapi lembaga pendidikan itu, mutu pendidikan itu. Oh iya, iya. Nah, jadi yang dinilai semua adalah mutu pendidikannya, Nah, bukan mutu setiap siswa. Bukan, ini yang harus dibedakan. Okay. Nah, sehingga kalau di tingkat SD mulai kapan diberikan? Ketika dia kelas 5. Kenapa tidak di kelas 6? Inilah bedanya. Kalau dulu ujian nasional karena untuk mengukur kemampuan siswa, kalau asesmen nasional digunakan untuk mengukur. Setelah tahu yang diterima oleh siswa dari AKM itu, dari kemampuan baca hitungnya siswa, kemudian dari survei karakter siswa, maka sekolah akan melakukan perubahan. Perubahan untuk apa? Menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Nah, kalau kelas di SMP itu diberikan bukan lagi kelas 6, 7, 8, 9, bukan, tapi di kelas 8. Di kelas 8. Kelas 8, kenapa? Kelas 8 digunakan perbaikan, nanti kelas 9-nya capaian lulusannya akan menjadi lebih baik karena ada proses perubahan. Oh, oke. Jadi kelas untuk tingkatan dasar itu bisa diukurnya pada kelas 5. Kelas 5 untuk mengetahui nanti kelas 6 nanti mutu pendidikan seperti apa. Iya. Di satuan pendidikan berarti ya. Di setiap satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan. Kalau SMP itu pada kelas 8 dimulai untuk mengukur nanti mutu pendidikan lulusannya seperti apa. Kalau kelas di SMA maka di kelas 11. Kenapa? Karena begini ya, di dalam asesmen nasional itu yang diharapkan siswa memiliki apa? 1. Kecakapan abad 21. Kecakapan abad 2. Bisa dijelaskan kecakapan abad 21 seperti apa? Nah, ini teman-teman muda ini harus tahu kenapa kita harus kecakapan abad 21 ini harus dipunyai oleh siswa milenial yang sekarang. Termasuk Indonesia. Harus ngikut. Kenapa? 1. Kecakapan abad 21 adalah kemampuan di dalam siswa itu mengolah informasi dalam belajar. Kenapa? Sekolah ketika di Lulu kita sudah lama belajar tapi nggak ngena. Nah, itu ya. Yang kedua, kecakapan dia di dalam ini mengolah, oh nanti setelah ini saya mau ngapain ya, termasuk di dalam pemanfaatan IT. Nah, ini kewajiban, keharusan bagi siswa milenial ini adalah pemanfaatan IT. Ini kecakapan global ya, abad 21 global. Saking majunya IT saking majunya. Okay. Dan yang ketiga, kecakapan abad 21 ini adalah setiap siswa yang sekolah, yang berpendidikan itu hendaknya nanti satunya bisa langsung diterapkan di masyarakat. Penerapan ke masyarakat. Saya teringat dengan tujuan belajar yang dikeluarkan oleh UNESCO. Yang pertama adalah tujuannya itu untuk to know, jadi untuk mengetahui, memahami, mencerna sebuah materi pelajaran. Yang kedua to do ya, untuk setelah dipahami itu kita harus berbuat apa kan gitu. Alfabet itu ya.
Yang ketiga itu to live together. Tadi yang panjenengan sampaikan bahwa setelah mempelajari kemudian melakukan praktek kecil-kecilan, kemanfaatannya di masyarakat itu seperti apa? Betul. Jadi kita tidak hanya melulu kepada knowledge, tapi lebih kepada aplikasi pembelajaran itu sendiri. Itu di abad 21. Tetapi AN, Asesmen Nasional, tidak hanya abad 21 yang harus dikedepankan. Kenapa? Karena melihat Indonesia yang majemuk. Apa yang diharapkan? Karakter profil Pancasila ini yang harus diterapkan. Iya. Karena Sisdiknas itu punya tujuan belajar yang tadi kalau di UNESCO ada 4, yang nomor 1 justru dari Sisdiknas itu mengamalkan Pancasila. Nah itu. Nah kalau kita gambarkan ya, kenapa harus profil pelajar Pancasila ini harus dibentuk? Karena satu, kita ini negara berketuhanan. Nah di dalam profil pelajar Pancasila, apalagi yang sekarang ini sebanyak sosmed yang mengatakan anak itu ini dan lain sebagainya terkait dengan ketuhanan, kemudian ini harus diterapkan bahwa seorang pelajar itu harus berketuhanan. Yang kedua, harus berkebinekaan tunggal, mampu menerima mengadaptasi semua perubahan secara global. Yang ketiga, dia harus mandiri. Seorang pelajar itu tidak harus melulu menggantungkan orang tua, melulu menggantungkan sumber belajar dari guru, tapi dia harus mandiri. Dimulai dari abad 21. Okay. Nah, kemudian setelah mandiri dia harus kreatif. Kemudian harus bernalar kritis. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan dulu, Bu. Kreatif itu seperti apa? Jangan sampai kreatif nanti disalahgunakan. Nah, kreatif karena apa? Sumber belajar kita sekarang ini tidak hanya buku. Sumber belajar kita adalah dari berbagai informasi yang bisa diserap. Lah, dari diserap ini loh bagaimana kita memunculkan ide-ide gagasan baru. Kenapa? Seorang pelajar itu jangan hanya nyerap tapi tidak bisa terjun lagi, tidak bisa mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan oleh seorang siswa. Seorang siswa bisa menjadi seorang entrepreneur. Seorang siswa bisa menjadi seorang apapun yang dia miliki, diminati juga itu bisa mereka kerjakan, ekspresikan, bisa mereka ini. Terus yang kedua tadi bernalar kritis, bisa dijelaskan Bu bagaimana? Nah, seorang pelajar itu karena dia mampu beradaptasi dengan persoalan. Kenapa? Ini kaitannya dengan AKM. AKM diberikan dengan stimulus yang macam-macam ini sehingga mereka akan memiliki daya kritis yang tinggi. Oh, kalau dengan adanya stimulus begini, persoalan yang dihadapi seperti ini, padahal di masyarakat kita itu kan jauh lebih banyak. Lah, stimulus ini tentu yang diambil adalah dari survei lingkungan, survei karakter yang muncul di masyarakat, yang kemudian bisa kita ukurkan kepada siswa. Kalau kamu ngalamin yang seperti ini gimana? Nah ini akhirnya apa? Anak akan menjadi bernalar kritis. Oh, saya akan begini. Kebebasan berpendapat akan terus berkembang. Karena apa? Dia akan bernalar kritis. Itu termasuk kecerdasan gerak ya, fisiknya. Tidak hanya otak. Kritis saja kan ya? Enggak. Tapi bagaimana? Tadi bernalar kritis kemudian dibarengi dengan kreatif. Kreatif ya. Artinya tetap ekspresi, olahraga, mata pelajaran olahraga dan semua mata pelajaran. Oke. Bisa dijelaskan lagi Bu ya tentang bagaimana cara menggugah anak-anak, kan tadi panjenengan mengatakan ini abad 21. Nah, sedangkan anak-anak itu kan juga lulusan SD mungkin di abad 20, abad 2019. Nah, itu bisa dijelaskan cara menggugah siswa ini loh sedang AKM itu gimana? Sebenarnya itu dimulai dari proses ya. Dimulai dari proses. Makanya ini disosialisasikan di seluruh lembaga, baik oleh pemerintahan ya disosialisasikan. Kenapa? Baik negeri maupun swasta. Nah, AKM ini jelas disosialisasikannya di lembaga pendidikan dulu. Karena yang tersangkut di dalam survei asesmen nasional itu lingkungan. Otomatis lingkungan di situ siapa perannya? Orang tua, guru, masyarakat ya. Nah, kemudian kalau karakter, siapa yang terlibat di situ? Guru, siswa, dan hal-hal yang terkait dengan karakter kesiswaan. Kemudian AKM sendiri, ya siswa itu sendiri. Artinya dengan asesmen nasional ini sebenarnya sosialisasi kita tuh jauh lebih bukan kepada siswa, tidak sama dengan UNAS. UNAS ketika itu hanya diberi bimbel hanya siswa. Tapi kalau di sini tidak. Semua terlibat termasuk masyarakat ya. Iya, nah itu nanti masuk dalam survei lingkungan. Artinya masyarakat juga terlibat membentuk karakter siswa. Betul terlibat. Semakin baik lingkungannya, maka insya Allah siswa yang terbentuk menjadi profil yang lebih bagus. Nah ini dimulai dari siapa? Kita. Kalau kapan? Sekarang. Kalau melihat keanekaragaman di Indonesia, ada yang misalnya
petani yang mayoritas adalah seorang petani ya. Kemudian ada yang di lingkungan industri, kemudian ada di lingkungan pariwisata. Artinya tetap AKM tapi sesuai dengan budaya lokal gitu ya. Nah, inilah yang dikatakan tadi survei lingkungan. Survei lingkungan itu akan mengikut sertakan potensi-potensi lokal yang ada, sehingga kebutuhan global terkait dengan ini jangan sampai ini loh daerah petani terus kemudian peserta didiknya malah tidak tahu. Nah, ini kadang mohon maaf ya, ini kadang siswa itu merasa gengsi ya, padahal petani itu profesi bagi kita adalah profesi yang sangat mulia ya, karena bisa menghidupi orang lain lewat hasil panennya. Kadang itu di lingkungan pertanian justru anak-anak itu nggak mau bertani, ini juga menurut kita juga perlu disorot gitu ya. Nah, ini adalah harus dirubah mindset ini. Mindset ini harus dirubah, makanya harus kita konsep bagaimana pertanian-pertanian yang berkebinekaan global. Luar biasa. Artinya Abad 21. Artinya apa? Bagaimana dia menjadi seorang petani tapi petani yang bisa apa ya? Memanfaatkan betul, memanfaatkan IT sebagai jejaring, bukan dia sebagai petani yang harus turun. Pionernya adalah siswa. Adalah lulusan pendidikan. Nah, seperti itu. Luar biasa. Ini berarti konsep dari Nadiem Makarim itu jauh ke depan gitu ya. Iya. Nah, jadi kemudian kenapa ini sebenarnya juga ada doa dari Nadiem Makarim yang mungkin terkabul. Karena pada saat dia diangkat menjadi menteri pertama kali sudah ada didengungkan, UNAS tidak akan ada. Tapi saat itu kan masih ada, karena memang meneruskan sisa rezim yang dulu, artinya sisa-sisa kesepakatan kebijakan dulu. Tetapi setelah itu kan memang belajarnya dari apa? Dari sistem yang sudah ada di beberapa negara yang dia ada. Memang di negara kita itu ketika ngomongkan UNAS dengan ujian yang terentet yang seperti itu, dengan itu memang sangat memberatkan siswa, dan ketika hasilnya itu adalah tidak sesuai, kadang-kadang anak yang paling pintar ternyata hasilnya ya, itu seperti itu loh. Jadi perubahan sistem inilah, tapi lebih ininya lagi adalah perubahan yang diinginkan adalah bukan pribadi individu siswa, tetapi lebih kepada mutu pendidikan. Saya teringat sama petuahnya dari Bapak Proklamator, Bapak Bung Karno ya, mengatakan bahwa jika engkau beragama Hindu, jangan menjadi India. Jika engkau beragama Islam, jangan menjadi Arab gitu ya. Tetaplah menjadi Nusantara. Itu kalau kita kaitkan dengan AKM, yang kaitannya dengan survei lingkungan, dengan budaya lokal, artinya tetap dasar kita dan bingkainya adalah Pancasila. Iya betul, tetap pada Pancasila koridornya, sehingga karakter kita adalah karakter ketimuran, tetap karakter kita adalah karakter yang beragama dengan tetap memanfaatkan kemajuan IT. Jangan sampai disalahkan bahwa seolah-olah bahwa adat timur itu artinya bahwa adat yang sangat tertinggal kuno. Tidak. Ini harus dirubah mindset ini yang harus adatnya tetap, tapi publikasinya melalui IT. Itu ya mungkin ya. Melalui IT, dan kita memang harus bangga ketika sosmed ini kita sikapi secara bijak, positif ya. Menjadi positif. Ini siswa yang harus diajak seperti itu. Kreativitas ketika apa, misalnya dia belajar, silakan kamu ambil itu, pakai YouTube kamu, silakan itu di share. Kenapa kita malu? Karena itu manfaatnya orang lain juga. Oke. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bu, terakhir ya, ini terakhir bicara tentang AKM. Kira-kira menurut panjenengan AKM ini kan mau diberlakukan di tahun 2021 ya. Artinya ini kan pembukaan Januari 2021 ini sudah mulai AKM lah intinya gitu ya. Kira-kira untuk memprediksi jalannya AKM ini mulai dari gurunya, mulai dari siswanya dan lingkungan pembelajaran itu menurut panjenengan bagaimana? Alhamdulillah sepengetahuan saya ini semua perangkat sudah mulai disiapkan. Karena harusnya Maret ini sudah diberlakukan AKM, tapi karena pandemi yang masih panjang, kemudian persiapan kita terutama harusnya kan kita memang tatap muka bukan daring. Nah itulah ini yang menjadi penghambat salah satunya. Maka asesmen ini AKM ini akan dimulai di September tahun 2021. Nah perangkatnya apa saja? Satu, semuanya guru harus sudah bisa membuat soal-soal yang berbasis AKM. Luar biasa ya, berbasis AKM ya. Semua mata pelajaran. Okay. Nah, walaupun nanti pada saat asesmen nasional
itu tidak semua materi dikeluarkan, tidak semua materi dikeluarkan. Karena menganalisis ya tadi. Karena menganalisis, jadi tidak semua materi dikeluarkan. Lah, satu komponennya adalah guru sebagai sebagai subjek utama dalam pembuatan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana perangkat-perangkatnya? Ini sudah akan disiapkan. Contohnya adalah ketika daring. Berarti wifi semua sekolah harus siap. Kemudian komputer semua sekolah sudah harus siap. Oh gitu ya? Iya, kurikulum juga harus sudah berbasis AKM semua. Kurikulumnya harus dirubah. Nah, kemudian ketika karakter ini bagaimana sekolah-sekolah ini sudah mulai mempunyai satu jargonnya masing-masing. Contohnya gini, kalau di Patian Rowo misalnya, Patian Rowo itu sudah mau menunjukkan bahwa dirinya Patian Rowo adalah punya basic tari. Nah, ini kan budaya nasional yang diangkat. Budaya nasional tari. Gitu. Jadi dia punya berarti identitas Patian Rowo itu tari, kemudian nanti bisa diaplikasikan ke jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan. Bisa. Begitu pula di daerah lain ya? Bisa di daerah lain, silakan sesuai dengan jargonnya masing-masing. Nah, lanjut Bu. Kemudian untuk lingkungan, nah karena lingkungan kita adalah basicnya di kanan kiri kita ada pabrik gula, kemudian ada pertanian. Ini akan ada muatan-muatan lokal yang ditambahkan nantinya, yang akan ditambahkan. Artinya adalah pengetahuan semacam-macam itu agar anak tahu dengan karakter lingkungannya masing-masing. Jadi persiapan-persiapan itu sudah kita mulai terapkan. Kita mulai dari kurikulum terlebih dahulu, kemudian kesiswaan terkait dengan jargon-jargon tadi dan lain sebagainya. Terutama adalah ini media massa ya. Tuntutan publikasi lah sebenarnya. Publikasi tuntutan dari cabang dinas itu bahwa semua sekolah harus mempublikasikan semua kegiatan tentang kegiatannya. Ini juga bagian dari AKM. Karena betul. Apa? Dengan mereka tahu satu sekolah dengan yang lain, kulturnya masing-masing, maka akan terjadi kompetisi ya. Tentang kulturnya masing-masing, jargonnya masing-masing, dan apa yang diinikan masing-masing ya gitulah. Jadi tadi pertama gurunya dulu ya, kemudian perangkatnya tadi ya, perangkat pembelajarannya, terus yang kurikulum dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga siswa bagaimana Bu? Siswa sudah mulai dikenalkan, sosialisasi AKM juga sudah. Sosialisasi AKM. Kemudian siswa juga dikenalkan dengan soal-soal berbasis AKM. Bu ya. Bagaimana soal itu? Tadi sudah saya jelaskan. Dalam soal itu pasti ada stimulus. Di situ baik literasi, numerasi, kemudian baru soal. Jadi kayak BKS atau LKS itu ya, lembar kerja siswa atau buku kerja siswa itu harus sekarang ini menyesuaikan tuntutan berbasis AKM. Ya, soal-soal atau materi yang diberikan harus seperti itu, harus seperti tuntutan di dalam AKM. Itu. Nggak bisa kita ngomongkan pertanyaan langsung to the point, misalnya ini adalah apa? Tidak bisa. Nggak bisa ya. Harus ada stimulus, karena stimulus ini adalah fungsinya untuk merancang nalar kita. Kerangkanya biar terbentuk gitu ya. Itu dirancang melalui stimulus-stimulus yang diberikan. Jadi misalnya Bu ya, ada pertanyaan begini dalam soal. Apa yang dimaksud dengan toharoh itu kira-kira seperti itu bagaimana untuk meng-AKM-kan itu? Meng-AKM-kan, kita akan berbicara contoh stimulusnya adalah rukun Islam yang pertama adalah sholat. Ketika kita sholat diwajibkan kita untuk bersuci. Nah, bersuci atau toharoh ini memiliki ketentuan. Nah, apa yang menjadi kewajiban seorang muslim ketika akan melaksanakan sholat? Nah, itu satu muslim jawabannya adalah wudu. B apa? Nah, seperti itu. Jadi harus ada stimulus, di mana stimulus itu harus mengarah kepada soal dan jawaban tadi. Iya. Jadi nggak bisa dong kita membuat stimulusnya jauh. Stimulusnya begini, soalnya menjadi begini, tidak bisa. Artinya stimulus dengan soal itu ada kerangka, rangkaian, sambungannya. Ada sambungannya. Seperti itu. Yang terakhir Bu ya, yang belum tadi disorot tentang kepala sekolah. Nah ini yang perlu disiapkan bagaimana? Kalau kepala sekolah ini sudah melalui beberapa misalnya mereka sosialisasi, kemudian sudah pengimbasan dan lain sebagainya, memang tuntutan. Terus kemudian kepala sekolah juga harus menyiapkan dana. Nah, untuk pelaksanaan AKM ini. Untuk pelaksanaan AKM ini penting, kebijakan terkait dengan dana ini penting. Demi suksesnya AKM. Iya, demi suksesnya asesmen nasional itu ya, demi suksesnya asesmen nasional yang di dalamnya ada AKM. Ya. Jadi ini kerangka besarnya sebenarnya AN itu di dalamnya ada AKM, kemudian survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan. Oke Bu, mungkin ini aja yang dapat kita bahas.
Saya tertarik dengan kepala sekolah tadi karena panjenengan itu juga punya tesis yang pokok bahasanya tentang kepala sekolah. Mungkin di lain waktu kita bisa berdiskusi membedah sebuah tesis, sebuah penelitian yang dikaitkan dengan AKM. Oke, gitu Bu ya. Siap. Oke, terima kasih sahabat milenial. Mungkin itu aja yang dapat kita diskusikan, bincang-bincang tentang pendidikan, terutama tentang AKM. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.